Bayangkan, sebuah negeri kecil yang dikelilingi pegunungan raksasa dengan puncak-puncak yang seakan menyentuh langit. Inilah Tajikistan, negara yang sering disebut sebagai negeri di atap dunia. Terletak di Asia Tengah, Tajikistan mungkin tidak sebesar negara-negara tetangganya, tapi pesonanya sungguh luar biasa. 93% wilayahnya adalah pegunungan, menjadikannya salah satu negara paling bergunung di dunia. Dari pegunungan Pamir yang menjulang megah hingga lembah-lembah subur tempat sungai deras mengalir. Lanskap Tajikistan menghadirkan kontras alam yang dramatis dan mempesona. Tak hanya itu, negara ini juga menjadi rumah bagi Danau Karakul dan Iskanderkul, permata biru di tengah pegunungan yang legendaris, serta hulu dari sungai-sungai besar di Asia Tengah yang memberi kehidupan bagi jutaan penghuninya. Dan di balik keindahan alamnya, berdiri Dushanbe, ibu kota Tajikistan, sebuah kota yang dulu hanyalah desa kecil dengan pasar mingguan, kini berkembang menjadi pusat modern yang memadukan gedung-gedung baru dengan taman hijau, monumen sejarah, dan suasana khas Asia Tengah. Meski kecil, Tajikistan adalah pintu menuju dunia lain, tempat di mana jejak peradaban kuno, peninggalan sejarah, dan bentang alam liar berpadu membentuk cerita yang sulit dilupakan. Tajikistan sendiri adalah sebuah negara yang sekitar 93% wilayahnya bergunung-gunung, menjadikannya salah satu negara paling bergunung di planet ini. Di bagian timur, terbentang pegunungan Pamir, yang dijuluki sebagai Bam-i Dunia atau Atap Dunia. Rangkaian gunung ini memiliki puncak-puncak yang mencapai lebih dari 7.000 mdpl, termasuk Ismoil Somoni Peak, gunung tertinggi di Tajikistan, sekaligus salah satu yang tertinggi di Asia Tengah. Dari sini, pandangan mata hanya akan menemukan deretan puncak bersalju dan lembah dalam yang nyaris tak berujung. Selain Pamir, ada juga pegunungan Van, terkenal karena panorama yang lebih ramah bagi pendaki, dengan danau-danau indah seperti Iskanderkul, yang namanya diambil dari Alexander Agung. Airnya biru toska, dikelilingi tebing-tebing terjal yang seakan melindungi permata alam dari dunia luar. Bukan hanya gunung yang mendominasi lanskap negara ini. Di antara barisan pegunungan, terbentuklah lembah-lembah luas yang subur. Salah satunya lembah Fergana di bagian utara. Lembah ini dikenal sebagai jantung pertanian Tajikistan, tempat kapas, gandum, dan buah-buahan tumbuh subur berkat aliran sungai. Sungai-sungai besar yang memainkan peran penting, dua di antaranya adalah Sungai Amudarya dan Sirdarya, yang hulunya berasal dari gletser di pegunungan Tajikistan. Sungai-sungai ini bukan hanya penting bagi Tajikistan, tapi juga bagi seluruh Asia Tengah, seperti Uzbekistan, Turkmenistan, hingga Kazakhstan. Hal lain yang tak kalah menakjubkan adalah danau-danau glasial. Salah satu yang paling ikonik adalah Danau Karakul, terletak di ketinggian hampir 4.000 mdpl. Airnya tenang, berkilau seperti cermin raksasa, dikelilingi pegunungan Pamir yang gagah. Danau ini terbentuk akibat tumbukan meteorit ribuan tahun yang lalu, menjadikannya salah satu fenomena geologi yang unik di Asia Tengah. Tajikistan juga menyimpan gletser terbesar di luar wilayah kutub, yaitu gletser Vetchenko, dengan panjang lebih dari 70 km. Gletser ini adalah sumber utama bagi sungai-sungai di kawasan Asia Tengah. Fenomena ini membuat Tajikistan dijuluki sebagai menara air Asia Tengah. Di balik kerasnya tebing Pamir dan dinginnya gletser Vetchenko, Tajikistan menyimpan kehidupan yang luar biasa. Meskipun lebih dari 90% wilayahnya berupa pegunungan, keanekaragaman hayati Tajikistan sungguh menakjubkan.
variasi ketinggian mulai dari lembah subur di ketinggian 300 mdpl hingga puncak gunung lebih dari 7.000 mdpl, menciptakan zona iklim dan ekosistem yang berlapis-lapis. Dari padang rumput, hutan, hingga tundra alpin, semua bisa ditemukan di dalam satu negara kecil ini. Dimulai dari faunanya yang menjadi ikon negara, yaitu domba Marco Polo, hewan dengan tanduk spiral raksasa yang bisa mencapai panjang lebih dari 1,5 meter. Ada juga macan salju atau snow leopard, predator legendaris yang misterius dan sulit terlihat. Keberadaannya menjadi tanda betapa ekosistem pegunungan di Tajikistan masih menyimpan keaslian yang jarang tersentuh. Di lembah-lembahnya, kita bisa menemukan beruang coklat, serigala, lynx, hingga kambing gunung ibex. Di dataran yang lebih rendah, hidup berbagai spesies burung migran yang singgah di danau-danau glasial, menjadikan Tajikistan sebagai bagian penting dari jalur migrasi global. Floranya juga tak kalah menarik. Ada hutan walnut liar di lembah Fargana, yang dianggap sebagai salah satu hutan walnut tertua di dunia. Pohon walnut, pistachio, dan aprikot telah lama memberi kehidupan bagi penduduk setempat. Bahkan, buah aprikot Tajikistan terkenal manis dan menjadi komoditas ekspor penting. Di balik kekayaan hayatinya, Tajikistan juga berupaya dalam menjaga semuanya dengan taman nasional dan kawasan konservasi. Salah satu yang terbesar adalah Taman Nasional Pamir, sekaligus sebagai situs warisan dunia UNESCO. Luasnya lebih dari 2, juta hektar, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Ada juga Taman Nasional Iskanderkul, berpusat di sekitar Danau Iskanderkul. Kawasan ini tak hanya menyimpan panorama yang memukau, tapi juga menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai spesies burung. Jika kita melihat lebih dalam, keindahan Taman Nasional dan kekayaan hayati Tajikistan bukan sekedar aset wisata, melainkan sumber kehidupan dan identitas bangsa. Dari domba Marco Polo yang gagah hingga aprikot manis yang tumbuh di lembah, semua menjadi bagian dari cerita panjang interaksi manusia dengan alam pegunungan. Dushanbe, ibu kota yang sekaligus menjadi wajah modern negara ini. Namanya berarti hari Senin, karena dahulu kota ini hanyalah sebuah desa kecil dengan pasar mingguan yang diadakan setiap Senin. Dari pasar sederhana itulah, kini lahir sebuah metropolis yang menjadi simbol kebangkitan Tajikistan. Disinilah berdiri megah gedung parlemen, istana kepresidenan, dan teater opera serta balet, yang menunjukkan perpaduan arsitektur Soviet klasik dengan sentuhan gaya modern dan tradisi Tajik. Salah satu ikon kota yang paling mendunia adalah tiang bendera raksasa setinggi 165 meter, yang pernah menjadi tiang bendera tertinggi di dunia. Namun, meski menjadi kota besar, Dushanbe tetap memiliki sisi yang teduh. Jalan-jalan utamanya dipenuhi oleh pepohonan rindang. Sementara itu, ada juga taman kota seperti Hudaki Park, yang menghadirkan suasana hijau yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk urban. Dan tak kalah penting, Universitas Nasional Tajikistan berdiri di kota ini, menjadi wadah bagi generasi muda yang ingin membangun masa depan bangsanya. Dushanbe sekilas tampak sederhana, tapi penuh makna. Tidak terburu-buru mengejar modernitas, tapi perlahan menjadikannya bagian dari identitas. Tajikistan adalah negeri yang syarat dengan lapisan sejarah, sebuah persimpangan penting di jalur sutra yang dahulu menghubungkan timur dan barat, dari masa kerajaan kuno hingga pengaruh Islam. Salah satu peninggalan yang paling menakjubkan adalah Penjiken kuno, yang sering dijuluki sebagai Pompeinya Asia Tengah. Kota ini
Berkembang pada abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pernah menjadi pusat perdagangan dan budaya Sogdiana. Reruntuhannya menampilkan rumah-rumah berias mural berwarna, istana megah, dan kuil-kuil kuno. Tak jauh dari sana terdapat Benteng Hulbuk. Benteng dari abad pertengahan yang menjadi pusat pemerintahan. Reruntuhan ini menyimpan kisah kekayaan dinasti Sasanid, salah satu dinasti besar Persia yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni Islam. Di salah satu kota tertua di Asia Tengah, di Kujan, kita masih dapat menemukan Benteng Hujan. Konon, benteng ini pernah disinggahi oleh Alexander Agung pada ekspedisinya. Hingga kini, benteng tersebut masih berdiri kokoh, menyimpan museum yang merekam sejarah panjang kawasan tersebut. Selain itu, terdapat pula peninggalan berupa Buddha tidur raksasa yang ditemukan di Ajina Tepa, sebuah biara Buddha kuno dari abad ke-7. Patung setinggi lebih dari 12 meter ini menjadi bukti nyata bahwa Tajikistan dahulunya juga menjadi jalur penyebaran agama Buddha. Semua peninggalan ini menunjukkan bahwa Tajikistan bukanlah negeri yang terisolasi, melainkan bagian dari arus besar peradaban dunia. Tajikistan bagaikan permata tersembunyi di Asia Tengah, di antara pegunungan yang seakan menantang langit dan di tengah lembah yang menyimpan kehidupan. Tajikistan menyimpan keaslian, keheningan, dan kebesaran alam yang jarang ditemukan di tempat lain. Ia bukan sekedar negara kecil di peta, melainkan negeri atap dunia.